Wilujeng rawuh, dulurku kabeh, ing channel iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, ketentraman batin, dan dijauhkan dari bala, serta mara bahaya. Mari sejenak, dulurku, kita panjatkan doa untuk diri sendiri, keluarga, dan semua penonton di sini. Mugi Gusti maringi rahmat lan ridanya. Dulurku, pernahkah sampean mendengar bisik-bisik tentang weton legi? Konon, weton ini membawa aura yang begitu kuat, bahkan sampai-sampai para dukun dan orang sakti pun sering merasa segan. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik weton legi, hingga banyak yang percaya bahwa mereka memiliki pelindung gaib yang membuat santet sulit menembus? Apakah ini hanya mitos belaka? Atau memang ada rahasia besar yang diwariskan dari leluhur? Nah dulurku, sebelum kita bongkar misteri ini lebih dalam, jangan lali kanggo like, share, lan subscribe channel iki. Supaya sampean ora ketinggalan cerita-cerita mistis lan wejangan leluhur liyane. Tuliskan juga sholawat, doa, atau asal kota panjenengan di kolom komentar. Biar energi kebaikan kita saling menyatu, doa kita saling terhubung, dan rahmat Gusti mengalir untuk semua. Tema kita kali ini adalah misteri weton legi yang konon ditakuti dukun. Kenapa topik ini menarik? Karena dalam tradisi Jawa, weton bukan sekadar hari lahir. Ia diyakini membawa getaran energi, memengaruhi karakter, rezeki, bahkan perlindungan gaib seseorang. Dan di antara pasaran, legi sering disebut sebagai salah satu yang paling berisi. Banyak cerita beredar bahwa orang yang lahir pada weton legi membawa aura terang yang membuat energi jahat sulit menempel. Bahkan, konon, ada dukun yang enggan mencoba menyentuh orang legi, karena takut berbalik terkena tamparan gaib dari energi mereka sendiri. Tapi benarkah demikian? Mari kita telusuri bersama, dengan hati yang jernih dan pikiran terbuka. Nah dulurku, supaya kita lebih paham, mari kita bedah satu persatu rahasia weton legi ini. Kita mulai dari makna primbonnya, lalu masuk ke karakter batin orang legi, hingga kisah-kisah mistis yang membuatnya begitu disegani. Semoga dengan menelusuri bagian demi bagian, kita bisa menangkap inti ajaran leluhur tentang mengapa weton ini begitu istimewa. 1. Makna mistis legi dalam primbon Jawa. Dulurku, untuk memahami misteri weton legi, kita harus menelusuri akar-akar ajaran Jawa yang sudah ratusan tahun diwariskan. Dalam primbon, setiap pasaran membawa makna batin yang berbeda. Legi sering dikaitkan dengan rasa manis, teduh, dan aura keberuntungan. Kata legi sendiri dalam bahasa Jawa berarti manis, sebuah simbol kelembutan yang mampu menyejukkan hati siapapun yang berdekatan dengannya. Tetapi jangan salah, di balik kemanisan itu tersembunyi daya gaib yang tidak main-main. Orang tua dulu percaya, hari legi adalah hari dengan getaran energi terang. Bila seseorang lahir pada weton ini, ia akan membawa cahaya dalam hidupnya. Cahaya ini bukan sekadar kiasan, melainkan aura yang bisa benar-benar dirasakan oleh orang lain. Ada orang legi yang masuk ke sebuah ruangan, tanpa berkata apa-apa, orang di sekitarnya sudah merasa tenang. Ada pula yang hanya dengan tatapan mata, mampu menundukkan amarah orang yang semula ingin berbuat buruk. Aura legi sering digambarkan seperti bulan purnama. Ia manis dipandang, indah, memancarkan ketenangan, tetapi sekaligus punya daya gaib yang membuat makhluk halus tidak betah berlama-lama di dekatnya. Inilah sebabnya, dalam banyak cerita rakyat, orang legi disebut sulit diganggu oleh energi negatif. Santet, teluh, atau kiriman gaib yang diarahkan kepada mereka seringkali tidak mempan. Bukan karena mereka punya ilmu kebal, melainkan karena cahaya dalam diri mereka sudah menjadi benteng yang kuat. Ada pula falsafah Jawa yang menyebut, manis ing wicara, anget ing ati. Artinya, orang yang lahir legi biasanya punya kelembutan dalam tutur kata dan kehangatan hati. Namun, justru kelembutan inilah yang membuat energi mereka berbeda. Dalam pandangan mistis, hati yang lembut dan ucapan yang baik adalah perisai paling ampuh. Energi jahat sulit menempel pada jiwa yang bersih. Itulah mengapa, orang legi seringkali justru terlihat tenang meski ada orang yang iri atau berniat buruk kepadanya. Dulurku,
Bayangkan seseorang yang lahir pada pasaran Legi. Ia mungkin hidup sederhana, tidak punya ilmu kebatinan, tidak pernah belajar mantra atau doa-doa khusus. Tetapi ketika ada orang yang ingin mencelakakannya, entah dengan ilmu hitam atau dengan niat buruk, rencana itu seringkali gagal. Kadang si pengirim malah sakit sendiri, atau mengalami kesialan tanpa sebab jelas. Fenomena ini sering diceritakan dalam masyarakat Jawa, hingga muncullah anggapan bahwa Legi adalah weton yang ditakuti dukun. Bukan hanya dukun, bahkan makhluk halus pun disebut enggan berlama-lama mendekati orang Legi. Energi manis yang memancar dari dirinya terasa panas bagi mereka. Seperti seseorang yang tak tahan menatap cahaya matahari terlalu lama. Mereka lebih memilih menjauh daripada terbakar oleh getaran batin orang Legi. Karena itu, orang tua dulu sering menyarankan, bila ada anak lahir Legi, jagalah dengan baik, karena ia membawa cahaya yang akan melindungi keluarganya. Namun, bukan berarti orang Legi boleh berbangga diri atau sombong. Leluhur selalu mengingatkan, manis tanpa budi, dadi racun. Artinya, bila kemanisan tidak dibarengi dengan budi pekerti, maka ia bisa berubah menjadi racun. Orang Legi yang tidak menjaga hati bisa kehilangan pelindungnya. Aura terang bisa meredup bila dipenuhi kesombongan, iri, atau amarah. Karena itu, rahasia sejati weton Legi bukan sekadar soal tak mempan santet, atau ditakuti dukun. Rahasianya terletak pada kemurnian hati. Selama hati mereka terjaga, aura Legi akan tetap manis, tetap memancar, dan tetap menjadi perisai gaib yang melindungi. Tapi bila hati mereka kotor, maka perisai itu akan runtuh, dan mereka bisa jadi sama rapuhnya dengan manusia lain. Maka, dulurku, pelajaran dari bagian pertama ini jelas. Weton Legi membawa makna manis dan teduh dalam primbon Jawa. Ia adalah lambang cahaya batin, perlindungan, dan aura keberuntungan. Tetapi semua itu hanya akan bertahan bila disertai dengan laku yang benar, menjaga ucapan, membersihkan hati, dan selalu eling marang Gusti. Karena sejatinya, manis yang sejati tidak hanya di bibir, melainkan di dalam jiwa. 2. Karakter batin orang lahir Legi. Dulurku, setiap manusia membawa watak dan pembawaan sejak lahir. Dalam ajaran Jawa, weton adalah salah satu kunci untuk membaca watak itu. Orang yang lahir pada pasaran Legi sering digambarkan sebagai pribadi yang lembut, teduh, dan menenangkan. Namun jangan salah, di balik lembutannya, ada wibawa dan daya batin yang membuat banyak orang segan. Secara lahiriah, orang Legi biasanya tampak ramah, mudah bergaul, dan pandai menjaga perasaan orang lain. Mereka tidak suka menyinggung, bahkan sering menahan diri agar orang lain tidak merasa sakit hati. Sifat ini membuat mereka disukai banyak orang, karena kehadirannya membawa rasa nyaman. Seperti secangkir teh manis hangat di malam dingin, sederhana tapi menenangkan. Namun, di balik lembutan itu, ada karakter batin yang kokoh. Orang Legi bukan tipe yang mudah goyah meski sering diam. Kesabarannya kadang membuat orang salah paham. Ada yang mengira mereka lemah atau pasrah, padahal sesungguhnya mereka sedang mengendalikan diri. Karena itulah, orang Legi sering digambarkan memiliki wibawa diam. Mereka tidak perlu banyak bicara untuk membuat orang segan. Cukup dengan tatapan mata atau senyumnya saja, orang sudah bisa merasakan auranya. Ketenangan batin inilah yang membuat mereka punya daya gaib tersendiri. Dalam kepercayaan Jawa, orang yang sabar dan mampu menahan emosi sejatinya menyimpan kekuatan besar. Batin yang bersih dan tenang ibarat cermin yang jernih. Ia mampu memantulkan kembali energi buruk yang diarahkan kepadanya. Inilah sebabnya, banyak yang percaya bahwa orang Legi sulit diganggu santet atau teluh. Bukan karena mereka punya ilmu kebal, tapi karena ketenangan batinnya membuat energi jahat tidak menemukan celah untuk masuk. Dulurku, ada cerita dari sebuah desa di Jawa Tengah. Seorang bapak tua lahir di weton Legi, dikenal sederhana, bekerja sebagai petani. Ia tidak pernah mempelajari ilmu kanuragan, tidak pernah tirakat khusus, hidupnya lurus saja. Namun, konon, ada orang iri yang mencoba mengirimkan niat buruk kepadanya. Bukannya sakit, bapak tua itu malah semakin sehat. Justru orang yang mengirim niat buruk itu jatuh sakit berkali-kali.
Orang desa pun percaya, itu karena aura Legi yang kuat. Energi buruk tidak bisa menembus, bahkan berbalik kepada pengirimnya. Sifat dasar orang Legi juga sering membuat mereka menjadi penengah. Saat ada konflik, mereka biasanya menjadi sosok yang menenangkan suasana. Bukan dengan kata-kata keras, melainkan dengan kelembutan dan kesabaran. Inilah daya tarik orang Legi. Tanpa harus memaksa, orang lain merasa tentram bila berada di dekat mereka. Tetapi, dulurku, bukan berarti hidup orang Legi selalu tenang. Justru karena hatinya lembut, mereka sering terluka oleh ucapan atau sikap orang lain. Namun, bedanya dengan weton lain, orang Legi jarang membalas dengan amarah. Mereka lebih memilih diam, menahan sakit, lalu memaafkan. Sikap ini membuat mereka seperti lautan, mampu menerima segala kotoran yang dibuang ke dalamnya, tetapi tetap luas dan dalam. Sesepuh Jawa sering memberi wejangan, wong sabar rejekine jembar. Artinya, orang yang sabar akan selalu mendapatkan kelapangan hidup. Inilah kunci bagi orang Legi. Kelembutan dan kesabarannya adalah sumber wibawa, dan dari wibawa itu muncul perlindungan gaib yang membuat mereka ditakuti oleh orang yang berniat jahat. Namun, ada hal yang harus diwaspadai. Karena terlalu sabar, kadang orang Legi dianggap mudah dimanfaatkan. Mereka sering tidak enak hati untuk menolak, sehingga bisa diperlakukan semena-mena oleh orang lain. Inilah sisi rapuh mereka. Leluhur selalu berpesan, kelembutan harus dibarengi dengan ketegasan. Sebab, bila terlalu lembut, mereka bisa kehilangan arah dan justru menyakiti dirinya sendiri. Dulurku, pelajaran dari karakter orang Legi adalah bahwa ketenangan dan kesabaran bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan batin yang sejati. Seperti bambu yang kelihatan lentur diterpa angin, tapi sebenarnya kokoh karena akarnya menancap kuat di bumi. Begitulah orang Legi, tampak lembut namun sejatinya kuat. Dan justru kekuatan yang tersembunyi inilah yang membuat mereka disegani, bahkan ditakuti, oleh orang-orang yang mencoba berbuat jahat. 3. Misteri perlindungan gaib. Dulurku, salah satu hal yang membuat weton Legi begitu sering diperbincangkan adalah keyakinan bahwa mereka memiliki perlindungan gaib. Bukan perlindungan yang terlihat dengan mata, bukan pula berupa senjata atau jimat, melainkan sesuatu yang halus, tak kasat mata, tetapi diakini benar-benar ada. Inilah yang membuat banyak orang percaya bahwa orang Legi ditakuti dukun dan sulit ditembus santet maupun teluh. Dalam kepercayaan Jawa, setiap manusia lahir dengan garis nasib dan getaran energi tertentu. Orang Legi sering digambarkan membawa payung gaib sejak lahir. Ada yang menyebutnya sebagai pangayoman leluhur, ada pula yang percaya sebagai energi kosmos yang secara alami melindungi mereka. Payung gaib ini bekerja tanpa disadari, ia akan memantulkan energi buruk yang dikirimkan kepadanya. Maka tak jarang, bila ada dukun mencoba mengirim teluh pada orang Legi, justru dukun itu yang jatuh sakit, atau keluarganya terkena bala. Banyak kisah turun-temurun yang menguatkan keyakinan ini. Salah satunya, diceritakan di sebuah dusun di Jawa Timur, ada seorang pemuda lahir weton Legi. Ia hidup biasa saja, tidak pernah mempelajari ilmu gaib. Namun, karena sifatnya yang jujur dan disukai banyak orang, ada orang iri yang mencoba mengirim santet kepadanya. Anehnya, bukannya pemuda itu yang sakit, justru dukun yang diminta mengirim santet tersebut jatuh sakit parah. Orang-orang pun berkata, "Iki merga dewe ke lair Legi, ora iso diganggu." Fenomena semacam ini menimbulkan rasa segan. Bahkan para dukun yang biasanya percaya diri dengan kekuatan ilmu hitamnya, sering memilih mundur bila tahu targetnya lahir Legi. Konon, energi Legi itu manis di mata orang baik, tapi pahit di mata orang jahat. Seperti madu yang menyehatkan bagi yang tulus, tetapi bisa jadi racun bagi yang dengki. Dulurku, rahasia perlindungan gaib orang Legi sebenarnya terletak pada keseimbangan batin. Mereka cenderung tenang, sabar, dan tidak suka menyimpan dendam. Dalam ajaran spiritual, hati yang bersih ibarat cermin yang jernih. Bila ada energi buruk diarahkan kepadanya, maka energi itu akan kembali memantul ke pengirim. Itulah sebabnya, orang Legi seolah punya tameng alami yang membuatnya terlindung dari serangan gaib. Namun, leluhur Jawa juga memberi peringatan.
Tameng gaib iku mung kanggo wong sing resik ati. Artinya, perlindungan itu hanya benar-benar kuat bila orang legi menjaga kesucian batinnya. Bila hatinya kotor oleh iri, dengki, atau keserakahan, maka tameng itu bisa melemah. Bahkan, bisa jadi justru dirinya yang celaka. Maka orang legi diajarkan untuk tidak sombong dengan perlindungan itu, melainkan tetap rendah hati, banyak berdoa, dan menjaga laku spiritualnya. Perlindungan gaib orang legi juga diakini berasal dari keterikatan mereka dengan roh leluhur. Banyak keluarga Jawa yang percaya, bayi lahir legi sering disertai oleh penjaga gaib dari garis keturunan. Penjaga ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk melindungi. Sebab, garis keturunan dalam budaya Jawa sangat dihormati. Roh leluhur akan turun tangan menjaga keturunannya yang lahir dengan weton tertentu, termasuk legi. Ada pula yang mengatakan, aura legi itu seperti api kecil yang selalu menyala di dalam diri mereka. Api itu tidak terlihat, tetapi makhluk gaib bisa merasakannya. Bagi yang berniat jahat, api itu terasa panas, membakar, dan menakutkan. Bagi yang berniat baik, api itu terasa hangat, menenangkan, dan penuh kasih. Dengan kata lain, perlindungan gaib orang legi sejatinya bukan sekadar benteng luar, melainkan cahaya dari dalam batin yang menyinari sekelilingnya. Dulurku, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa perlindungan gaib tidak datang begitu saja tanpa sebab. Ia lahir dari keseimbangan batin, dari doa, dari laku hidup yang lurus. Weton legi memang dipercaya membawa tameng alami. Tetapi bila orang legi hidup dengan hati kotor, maka tameng itu bisa retak. Sebaliknya, bila mereka menjaga diri, maka perlindungan itu akan semakin kuat, bahkan bisa meluas melindungi orang-orang di sekitarnya. Maka, jangan heran bila ada pepatah Jawa yang berbunyi, wong legi, senadian meneng, ga ibeng gremet. Artinya, orang legi meskipun diam, daya gaibnya tetap terasa. Dan daya inilah yang membuat mereka begitu disegani, bahkan ditakuti oleh orang-orang yang mencoba berbuat jahat. 4. Kisah-kisah dari leluhur. Dulurku, salah satu hal yang membuat weton legi begitu melegenda bukan hanya karena hitungan primbon, tapi juga karena banyaknya kisah turun-temurun yang beredar di masyarakat. Kisah-kisah ini, meski sering dibungkus dengan nuansa mistis, sesungguhnya menyimpan pesan bijak yang dalam. Di desa-desa Jawa, nama legi selalu dibicarakan dengan nada khusus. Ada rasa hormat, ada rasa segan, bahkan ada rasa takut. Bukan karena orang legi selalu sakti atau memiliki ilmu kanuragan, melainkan karena cerita-cerita yang beredar menunjukkan bahwa mereka sulit diganggu. Salah satu kisah yang terkenal datang dari sebuah desa di Jawa Tengah. Diceritakan ada seorang lelaki sederhana bernama Karto, lahir pada weton legi. Ia bekerja sebagai petani, hidup apa adanya, tidak pernah terlihat melakukan laku mistis. Namun, suatu hari ada tetangganya yang iri dengan kesuksesan panennya. Orang itu mendatangi seorang dukun untuk mencelakakan Karto. Malam hari, dukun itu melakukan ritual, mengirimkan teluh yang seharusnya membuat Karto jatuh sakit. Tapi apa yang terjadi? Bukan Karto yang sakit. Justru si dukun itu sendiri yang menderita panas tinggi, bahkan hampir mati. Karto tetap sehat. Bahkan keesokan harinya ia terlihat segar bugar di sawah. Orang-orang desa pun gempar, dan sejak saat itu nama Karto disebut-sebut sebagai orang yang ora iso diganggu, karena lahir legi. Cerita ini terus diwariskan, hingga menjadi bukti betapa legi ditakuti dukun. Ada pula kisah dari Jawa Timur, tentang seorang perempuan legi bernama Marmi. Ia terkenal sabar, rendah hati, dan selalu membantu tetangganya. Suatu ketika, ada orang yang iri karena Marmi sering dipercaya menjadi pengelola kas desa. Orang itu mencoba mencelakakannya dengan ilmu hitam. Namun, bukan Marmi yang celaka, justru keluarganya sendiri yang mengalami kesialan bertubi-tubi. Ada yang jatuh sakit, ada pula yang kehilangan harta benda tanpa sebab. Orang-orang pun percaya, aura legilah yang memantulkan niat jahat itu kembali pada pengirimnya. Kisah lain datang dari daerah pesisir. Ada seorang nelayan tua, lahir pada weton legi, yang terkenal tidak pernah takut melaut. Saat teman-temannya sering takut karena ombak besar,
ia tetap berani berlayar. Konon, pernah suatu kali ia hampir celaka karena ada yang iri dan mengirim angin jahat padanya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, perahunya selamat, sedangkan orang yang iri itu sakit keras di rumahnya. Orang desa menafsirkan, Legi membawa perisai gaib yang menjaganya dari segala arah. Dulurku, kisah-kisah ini bukan hanya cerita hiburan. Leluhur kita menyampaikan dengan cara yang sederhana, tapi maknanya dalam. Bahwa orang Legi, dengan aura manis dan batinnya yang teduh, memang sering dijaga oleh kekuatan yang tak kasat mata. Bahkan tanpa mereka sadari, banyak orang Legi yang melindungi orang-orang di sekitarnya. Namun, kisah-kisah leluhur juga selalu mengingatkan, perlindungan itu bukan berarti kebal. Ada cerita pula tentang orang Legi yang jatuh dalam kesombongan. Karena merasa dirinya kuat dan tak bisa diganggu, ia mulai berlaku semena-mena, merendahkan orang lain, dan melupakan doa. Akibatnya, bukan hanya perlindungan itu hilang, tetapi hidupnya pun berantakan. Inilah pengingat bahwa kekuatan sejati weton Legi hanya bisa bertahan bila pemiliknya rendah hati, menjaga laku, dan tetap eling marang Gusti. Sesepuh Jawa sering berkata, cerita iku pangeling, dudu kanggo gumunggung. Kisah-kisah yang diwariskan bukan untuk membuat orang Legi merasa sombong, tetapi agar mereka sadar akan amanah besar yang dibawanya. Bahwa hidupnya bisa jadi berkah bagi orang lain, bila ia menjaga kemanisan hatinya. Dulurku, lewat cerita-cerita ini kita bisa memahami bahwa misteri weton Legi memang bukan omong kosong belaka. Ada pengalaman nyata yang dialami banyak orang, yang menjadi saksi bahwa aura Legi benar-benar membawa daya gaib. Dan daya itu bisa menjadi pelindung, sekaligus bisa menjadi cermin yang memantulkan keburukan kembali pada pengirimnya. 5. Pesan dan wejangan leluhur. Dulurku, setelah kita menelusuri makna primbon Legi, karakter batin, perlindungan gaib, dan kisah-kisah nyata yang diwariskan, tibalah kita pada bagian yang paling penting, wejangan leluhur. Sebab apa gunanya kita memahami misteri, bila tidak diiringi dengan hikmah yang bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari? Orang tua Jawa selalu percaya bahwa weton hanyalah pintu. Ia membuka pemahaman tentang watak, rejeki, dan nasib, tetapi sejatinya yang menentukan arah hidup adalah laku kita. Weton Legi memang membawa cahaya, membawa perlindungan, bahkan ditakuti dukun. Tetapi bila hati orang Legi kotor, semua itu bisa runtuh dalam sekejap. Ada pepatah kuno yang sering diucapkan sesepuh, manis ora mung saka jeneng, nanging saka atine. Artinya, manis bukan hanya dari nama atau weton, melainkan dari hati. Weton Legi memang disebut manis, tapi bila pemiliknya menyimpan iri, dengki, atau kesombongan, maka kemanisan itu berubah menjadi racun. Aura terang yang seharusnya melindungi bisa redup, bahkan justru membuka pintu celaka. Dulurku, wejangan leluhur menekankan 3 hal utama bagi orang Legi agar kekuatan batinnya tetap terjaga. Pertama, jaga ucapan. Orang Legi dianugerahi kelembutan dalam berbicara. Ucapannya bisa menenangkan, bisa memberi semangat, bahkan bisa menyembuhkan hati yang terluka. Namun, bila digunakan sembarangan, ucapan itu bisa berubah menjadi senjata yang melukai. Karena itu, leluhur selalu mengingatkan, aja nganti cangkemmu dadi cilaka. Hati-hati dalam berbicara, karena ucapan adalah doa, sekaligus cermin batin. Kedua, perbanyak doa dan eling marang Gusti. Perlindungan gaib orang Legi bukan semata-mata karena wetonnya, melainkan karena kedekatannya dengan Sang Pencipta. Banyak cerita menyebutkan bahwa orang Legi yang rajin berdoa, rajin tirakat, atau sekadar rajin sholawatan, memiliki aura yang semakin kuat. Doa mereka seperti api yang tak padam, menjadikan energi jahat tak berdaya mendekat. Ketiga, jangan terlena oleh kekuatan. Banyak orang Legi yang jatuh karena merasa dirinya sudah kebal. Mereka lupa bahwa setiap kekuatan sejatinya adalah amanah. Sesepuh sering berkata, sopo sing gumunggung, bakal tiba. Barang siapa yang sombong, ia akan jatuh. Maka, wejangan bagi orang Legi adalah untuk selalu rendah hati, menganggap kekuatan batinnya bukan milik pribadi, melainkan titipan Gusti yang harus dijaga. Dulurku, ada cerita tentang seorang pria Legi yang hidup di kota besar.
Karena sering mendengar cerita bahwa dirinya kebal santet, ia menjadi congkak. Ia merasa tak ada yang bisa menyentuhnya. Ia mulai meremehkan orang lain, menyakiti dengan kata-kata, bahkan hidup tanpa doa. Akhirnya, bukan karena santet ia jatuh, melainkan karena hatinya sendiri yang kosong. Ia kehilangan arah, hidupnya berantakan. Cerita ini menjadi pengingat bahwa weton hanyalah jalan, bukan jaminan. Sebaliknya, ada pula kisah orang Legi yang hidup dengan laku benar. Ia rajin membantu tetangga, murah senyum, dan sabar menghadapi ujian hidup. Hidupnya sederhana, tapi selalu terlihat tentram. Orang-orang segan sekaligus nyaman berada di dekatnya. Dan benar saja, banyak yang percaya bahwa aura perlindungan Legi makin kuat bila pemiliknya hidup lurus. Inilah bukti bahwa wejangan leluhur bukan sekadar omongan, melainkan kunci nyata untuk menjaga kekuatan batin. Sesepuh sering mengajarkan doa singkat untuk orang Legi. Gusti, paringana kula ati sing Legi, resik, lan tansah eling. Doa itu artinya, ya Tuhan, berilah aku hati yang manis, bersih, dan selalu ingat kepada MU. Bagi orang Legi, doa ini ibarat minyak yang menjaga lampu agar tetap menyala terang. Dulurku, dari wejangan ini kita bisa mengambil inti. Weton Legi bukan hanya tentang ditakuti dukun atau kebal santet. Lebih dari itu, ia adalah simbol tentang kekuatan hati yang bersih. Dan pesan leluhur jelas, jagalah hati, karena disitulah letak pelindung sejati. Dulurku, misteri weton Legi yang konon ditakuti dukun bukanlah sekadar mitos kosong. Ada makna mendalam di baliknya. Energi Legi memberi keteduhan, wibawa, dan perlindungan. Tapi perlindungan itu hanya bisa bertahan bila pemiliknya hidup dengan hati yang bersih. Pelajaran pentingnya, jangan takut dengan santet atau ilmu hitam. Bila hati kita jernih, doa kita tulus, dan batin kita sabar, maka perlindungan sejati akan datang, apapun weton kita. Dulurku, semoga cerita ini memberi pepadang, bahwa setiap manusia membawa cahaya batin sendiri-sendiri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Iki. Tuliskan sholawat, doa, atau asal kota sampean di kolom komentar, supaya doa-doa kita bisa nyawiji, menyatu dalam kebaikan. Mugi Gusti Allah tansah maringi rahmat lan ketenangan batin kanggo kita kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.